Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan, disadari atau tidak, bisa menciptakan misteri di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di mata batin. Di program ini akan menampilkan orang-orang yang masih ataupun pernah melakukan hal-hal di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini sudah hadir bersama kita bintang tamu kita, yaitu Jessica Iskandar. Selamat malam Jessica. Selamat malam. Apa kabar? Kabar baik. Kamu punya pengalaman mistis katanya. Iya, waktu itu pengalamannya sebenarnya nggak terjadi langsung sama aku. Jadi waktu itu aku lagi syuting, terus kan banyak ada ekstra juga. Waktu itu jam 6 sore, jadi si perempuan ini dia ekstras, terus dia bengong. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba dia teriak-teriak, terus dari situ dia bilang jangan bikin ribut di sini, terus pergi dari sini, aku nggak mau kalian berisik, aku terganggu, pergi, jangan main di danau gitu. Waktu Jessica ngeliat sendiri, percaya nggak kalau emang itu adalah makhluk gaib? Percaya nggak sih kamu dengan hal seperti itu? Sebenarnya sih percaya nggak percaya, aku nggak pernah mendalami, nggak pernah mau cari tahu juga. Tapi ya kalau dengar cerita ya sering pastinya. Tapi pada saat itu kan itu seorang perempuan yang dirasuki, jadi dia bertingkah seolah-olah itu bukan dirinya dia gitu. Cuma kalau aku sih ngelihatnya ya karena kita tinggalnya di Indonesia, sering dengar cerita-cerita mistis, ya aku waktu itu pahaminnya wah dia kerasukan arwah penunggu lokasi ini gitu. Nah, ini bicara pengalaman mistis ternyata bisa terjadi sama siapa aja, bahkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah seseorang yang punya ilmu kebatinan. Kemampuannya bisa melukai dan bahkan dia tidak segan-segan untuk menyakiti kekasihnya sendiri secara fisik. Nah, malam ini kami akan panggilkan dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Akai. Batin. Boleh tahu Akai sekarang usianya berapa ya? Masih 25 tahun. 25 tahun. Di sini informasi yang kami dapatkan katanya Akai ini punya ilmu kebatinan. Ya, bisa dibilang seperti itu. Ilmu kebatinan ini maksudnya ini seperti apa, Akai? Mungkin kalau dibilangnya seperti anti senjata tajam. Pernah ketemu dengan orang yang menggunakan senjata tajam untuk berhadapan dengan Akai? Mungkin lebih banyak sering. Lebih banyak sering? Iya. Apa yang terjadi kalau ketemu dengan orang-orang seperti itu? Ya merasa sangat kuat aja gitu. Jadi kita hadepin. Oke. Di sini juga dikatakan katanya Akai sering menyakiti orang lain secara fisik, bahkan pasangannya, pacar Akai sendiri juga pernah. Iya, pernah. Kita pengen tahu tujuan Akai datang ke Mata Batin sebenarnya untuk apa? Ya, mungkin sudah merasa bosan ya dengan seperti itu. Terus mungkin ada solusi untuk saya supaya bisa berubah atau memperbaiki hidup itu.
pribadi belum tentu bisa memberikan solusi, tapi ada teman kami, seorang indigo, yang mungkin sebaiknya Akai langsung cerita kepada dia. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Saya melihat sebuah ambisi untuk membuktikan dirinya pada lawan jenis. Banyak ritual yang membuatnya sering diikuti sosok gaib. Lahir pada tanggal 3 bulan 1 1993 dengan nomor rumah 23, bernama Akai. Saya melihat di sini adanya korban jiwa yang telah ditimbulkan oleh Akai. Dan saya melihat banyak roh dan jin yang menempel di tubuhnya sehingga susah untuk melepaskan barang-barang dan jimat-jimat gaibnya. Ini namanya Akai, betul? Betul. Tanggal lahir yang saya dapat 3 bulan 1 tahun 1993. Iya. Kemudian nomor rumahnya 23. Iya. Baik. Saya melihat Akai di sini banyak energi negatif yang sudah dikumpulkan. Dia menyebarkan energi negatif ke semua orang. Termasuk bisa ke Bayu, ke Jessica juga tiba-tiba ngerasa jadi nggak nyaman. Saya ngerasa juga ada ilmu kebatinan yang dia pelajarin tapi dia nyesel banget. Iya, betul. Itu yang saya ngerasain. Dan ilmu kebatinan itu sudah dilakukan sekitar 2013-2014. Sekitar seperti itu yang saya lihat. Dan saya rasa juga saya melihat ada korban. Iya. Seorang wanita. Kamu tahu diapain? Saya tulis di sini. Seperti itu, Jess. Dibunuh. Jadi sebenarnya saya melihat Akai telah melakukan satu tindakan yang sangat keji. Dan itu atas dasar sebenarnya disadari atau tidak sama Akai, Akai telah melakukan peristiwa mencelakai orang sampai orang tersebut meninggal. Dan saya melihat kok di Akai itu ada satu barang, ada barang-barang yang dibawa seperti itu ya Akai. Jimat gitu Jimat maksudnya. seperti itu. Ada jimat pegangan Akai. Tapi Bayu hati-hati ya, jangan memegang secara langsung. Jika ingin memegang, kita harus pakai glove atau sarung tangan. Bisa saya lihat kah? Saya butuh glove di sini. Itu kulit apa ya? Kulit macan Sumatera. Kulit macan Sumatera. Dari mata kamu saya melihat penyesalan yang sangat terdalam karena banyak korban-korban yang saya lihat telah meninggal juga. Dan saya melihat ada satu peristiwa di kepala saya lihat kamu menggencet satu orang dan tiba-tiba dia kehabisan oksigen dan dia meninggal. Merejang nyawa ya, seperti itu bahasanya. Meregang nyawa. Iya, seperti dikempit kemudian kehabisan oksigen. Itu yang saya lihat.
Oke, ini sebenarnya kalau kulit macan ini fungsinya untuk apa, Roy? Eh, boleh saya minta glove? Baik, terima kasih. Kenapa megangnya harus pakai gloves, Roy? Karena saya tidak ingin tertular dengan energi negatif seperti itu. Jadi kita tidak boleh memegang secara langsung pakai tangan langsung. Jadi saya buka satu persatu ya. Ini tali apa ini? Nah, itu hanya sekedar kain biasa yang memang sudah bungkus ini. Baunya sangat amis ya. Kayak bau. Iya. Apa? Bau. Itu apa? Itu misi hitam. Maksudnya misi kita apa ya, Roy? Jadi misi kita ini supaya orang khususnya wanita gampang dan gampang betul. Memang ada sebagian memang seperti itu, tapi lebih banyak untuk minyak untuk barang-barang tersebut. Untuk apa? Untuk apa? Minyak ke barang-barang Oh, tersebut. minyak ke barang-barang tersebut. Jadi barang-barang itu dikasih minyak itu gitu. Iya. Ada minyak, ada kulit macan kumbang Sumatera, Oke. kemudian ada keris juga. Bisa dibuka ya? Oh, itu keris beneran ya? Iya, kerisnya bisa dibuka. Kenapa itu keris kecil itu apa ada maknanya, Roy? Iya. Jadi fungsinya untuk apa? untuk pengasihan seperti itu. Sebenarnya untuk pengasihan sih semuanya, dan jimat ini juga, dan ini batu apa ini? Batu Itu batu yang jadi barang saat saya bersemedi. Dari benda-benda ini saya ngeliat semuanya negatif dan semuanya berbau kematian. Dan ini kayak love poison gitu loh, kayak racun, bukan racun sebenarnya, ini kayak untuk diiniin kemudian cewek-cewek tuh pada tertular gitu loh, bisa gampang. Oke. Nah, ini jimat ini selalu kamu bawa kemana-mana. Iya, selalu dibawa. Semuanya ditaruh di situ. Iya, di dalam kotak ini saya memang taruh seperti biasanya. Saya bawa di dalam tas. Cuma memang ada sebagian pantangan-pantangan seperti untuk kamar mandi. Oke. Selain jimat ini, saya tuh ngelihat dia tuh melakukan ritual yang tidak lazim, antara lain mandi dengan bunga, mandi dengan air keras, kemudian juga saya ngelihat ada rame-rame. Ya, apakah itu betul? Untuk rame-rame tidak, saya hanya sebagaimana pengantar. Mengantarkan seseorang untuk ke Iya, salah satu tempat di daerah. betul. Oke. Untuk mandi itu memang benar, itu masih saya rutin seperti mandi. Sampai sekarang masih sangat rutin. Sebaiknya saya bilang untuk stop melakukan itu, karena kamu yang akan menjadi korban nantinya sebenarnya. Itu fungsinya apa tuh, Roy? Untuk memandikan dan lain-lain ini di Sebenarnya fungsinya ini sebenarnya dia itu Apa? tuh salah langkah sebenarnya. Lihat kerisnya ini sebenarnya emas loh. Kayak ada gold plate-nya gitu. Ini didapat dari mana? Itu dari salah satu sesepuh yang memang saya datang, ketemu, dititipkan lah. Untuk Iya. dijaga katanya. Apakah kamu bersedia jika barang-barang semua disita? Kalau kamu ingin insaf. Sebenarnya saya ingin kembalikan lagi kepada yang pemiliknya. Oh, pemiliknya adalah Salah satu kan guru saya. Sebenarnya memang waktu dan jarak yang memang susah untuk menemukan kami berdua. di sini informasi yang saya dapatkan, bahkan kamu pernah dengan orang yang memberikan kamu jimat gitu ya.
Kalau yang seperti Di itu sebuah sebenarnya gunung, bukan lebih dibilangnya mungkin berdua tanpa busana. Berbuat Kita- tanpa busana. Kita tanpa busana disuruh mandi gitu, bukannya bersetubuh. Mandi bareng-bareng. Iya, bersama teman-teman yang lain apa yang dijanjikan? Apa setelah itu yang terjadi? untuk menyempurnakan Menyempurnakan ilmu pesugihan itu. ilmu kebatinan yang memang setelah beberapa tahap. Tapi dari matanya saya melihat ada mata penyesalan sih sebenarnya. Dia ingin ngebuang ini semua tapi bingung caranya gimana. Dia mencoba juga nih dalam mata batin saya ngelihat di sini mencoba untuk melakukan minum-minuman, kemudian juga melakukan sesuatu yang bersifat duniawi, tapi belum berhasil mempan ya, belum berhasil manjur untuk dihilangkan, betul? Betul. Saya ingin menetralisir tubuh Mas Akai, apakah boleh? Saya sangat senang kalau dibantu. Lalu kemudian persetujuannya di sini adalah berarti tidak boleh saya sita dan kamu harus balikin. Iya. Dengan satu saat harus benar-benar dibalikin. Memang ingin dikembalikan. Apalagi yang ini. Ini kalau di Thailand namanya namam prai. Minyak wanita yang sudah meninggal, serumnya semua diambil, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Saya minta air daun kelor di sini. Ini fungsinya untuk apa, Roy? Air daun kelor ini. Saya ingin menetralisir dia, dan ini akan saya kembalikan sesuai dengan persyaratan dan janji kamu sendiri. Itu dia apa belum tuh? dibuka. Kamu buka. Semar mesem. Iya. Itu apa tuh, Roy? Ini jenis pengasihan juga berbentuk semar mesem. Tapi memang kamu kasih minyak ini. Memang seperti itu dia. Lengket. Jadi nggak dikasih minyak, memang tidak pernah dibuka. Oh, nggak pernah dibuka jadi lengket ya. Iya. Akai, ini setiap benda ada fungsinya masing-masing. Ya, memang ada fungsinya masing-masing. Apa aja? Mungkin seperti kulit macan, bahwasanya jubahnya macan adalah kulitnya. Ya, seperti itulah, seperti raja hutan, maka dia lebih disegani. Seperti ini. Itu apa isinya? Ini hanya biji, cuman saya juga kurang paham biji apa. Tapi wapak ini sudah saya minum dan dimandikan. Udah diminum? Iya. Ini masing-masing benda ada jin ya, Roy? Iya. Ada penunggunya gitu. Ada penunggunya. Bentuknya seperti apa, Roy? Saya ngelihat sebuah bentuk macan berbadan manusia juga, dan saya ngelihat di situ ada berbentuk orang tapi berbulu-bulu banyak seperti itu, dan juga seorang wanita rambutnya panjang berdarah-darah seperti itu. Saya rasa ini korban kamu pernah kamu cekek dia. Ya itu dia masih menggami diri kamu sih sebenarnya. Saya hanya bisa membantu dengan menetralisir saja ya. Akai merem deh. Tampaknya di sini ada seseorang yang akan mengganggu penonton saya. Ada satu makhluk yang akan mengganggu. Kamu pegang sini semua. Jaga-jaga keadaan.
jelasin ya tadi kenapa Roy kesana? Jadi Roy di sana melihat menjaga agar penonton saya dan teman-teman di sini tidak ketepak dengan apa yang ada di sini. Jadi dia tuh keluar dan Pindah gitu? Dia pindah gitu, mau pindah ke tempat penonton saya yang perempuan. Kemudian yang lemah kesadarannya, yang matanya udah mulai gitu, langsung masuk ke dalam seseorang salah satu. Makanya saya melindungi dengan air daun kelor tersebut. Semoga penyesalan kamu terbayar dengan mengembalikan barang-barang tersebut ke tempat asalnya. Janji adalah janji loh. Oke. Bahkan kamu bisa bersumpah di sini. Saya Sumpah sih untuk mengembalikan sesegera mungkin. ingin sekali mengembalikannya. Saya ada ide untuk kamu menggali satu tanah yang agak jauh. Walaupun kamu tidak bisa keluar kota, tapi kamu ambil korekan cangkul, kemudian kamu masukin semua barang tersebut ke dalam tanah. Oh, dikubur gitu? Dikubur. Di mana, Roy? Di daerah yang mungkin agak jauh dari tempat tinggal kamu, tapi bukan di tempat yang asalnya. Karena kan kamu juga ada kesulitan ekonomi untuk pergi ke sana, kan? Untuk balik lagi ke sana satu ke satu. Kamu benar-benar korek dan kamu masukin semua barang, masukin di tanah. Hanya kamu yang bisa, Oke. bukan orang lain. Kalau sudah dikubur, barang-barang nggak akan kembali lagi. Gak akan kembali lagi. Cuman akan hilang. Kak Roy, terkadang pengen kita kembalikan itu ada seperti halangan. Iya. Ada yang menghalangi gitu? Iya. Selalu ada yang menghalangi? Selalu. Apa yang menghalangi misalnya? Tiba-tiba emosi tidak terkontrol dan membuat seperti ya hilang kesadaran saja gitu. Bukan berarti kita kerasukan atau gitu, tapi hilang kesadaran bahwasanya kita tidak bisa mengontrol emosi itu Iya atau pasti. hitam gitu, hanya gelap mata. Ini saya penasaran, Roy. Maksudnya sebenarnya makhluk seperti apa yang ada di dalam tubuh Mas Akai ini? Boleh digambarin nggak kita semua melalui mata batin dari Iya. Roy? Jadi sebenarnya saya melihat dan saya ngerasain hanya semua setengahnya rusak. Kayak Perempuan? perempuan. Dan ini memang makhluk yang selalu muncul ya, perempuan tapi rambutnya sudah rontok. Dan rontok. Setengah mukanya rusak. Setengah mukanya rusak. Itu yang saya lihat di sini sebenarnya. Kamu kubur, kamu buat lubang, kemudian kamu kubur semua barang-barang itu dan semoga orang nggak ngambil lagi. Jadi kubur yang paling dalam dan jangan sampai ada orang yang tahu untuk ini. Ya, Gimana Mas Akai? Bisa sih kubur. Itu dia mungkin akan ada sedikit cobaannya. pasti harus bisa. Cobaan dilawan. Pas sudah mau marah, saya harus kubur. Pas sudah mau marah, saya harus kubur. Itu yang saya rasain. Oke. Saya juga curiga ini perempuan ini memang ya korban-korbannya yang udah pernah jadi korban kan. Kamu pernah mukul wanita ya sampai meninggal ya? Waktu itu terjadinya seperti apa? Kejadiannya boleh diceritain nggak ke kita semua? Kejadiannya tidak sengaja berkendara dengan kendaraan roda 2. Seorang pacarnya, seorang yang memboncengi wanita itu adu cekcok. Tapi saat saya mau pukul sekali, ternyata salah. Sama wanita ini yang menalangi. Oh, kena ke perempuan? Iya. Dan ternyata dia sedikit terpental. Tapi kamu nggak tahu kalau dia udah meninggal. Karena dibawa ke rumah sakit saya nggak tahu. Dan saya bertanggung jawab atas itu semua. Pantesan nih mukanya rusak. Itu satu-satunya korban atau pernah ada kejadian lain? Ya
ada kejadian lain adalah laki-laki yang memang saat tidak sengaja adalah terkena Braja Musti. Jarak 3 hari dia meninggal. Braja Musti itu apa maksudnya? Jadi ilmu kebatinan untuk namanya kekuatan tangan. Nah ternyata itu berhasil karena saat mengambil itu tesnya dia di pohon pisang dulu. Apabila pohon pisang itu hangus, maka itu masuk. Ternyata saat kita ada benturan sedikit, dia paling saya lihat saya sorot membuat kericuhan. Akhirnya tanpa saya sadarin tangan saya pukul ke muka dia. Tumbanglah. Sempat terbangun juga, sempat minta maaf setelah di kepolisian minta maaf. Kita buat perjanjian, jarak 3 hari kemudian dapat gambar mukanya hangus setengah. Mukanya Hangus. Dan ya Meninggal. sekarang sudah wafat. Kalau pacar kamu sendiri, katanya pernah juga ya? Pernah refleks karena emosi, saya gencet antara kedua telinganya. Maksudnya gimana? Setengah ke tembok, setengah lagi tangan saya. Akhirnya dalam beberapa minggu itu dia pendengarnya hilang. Mungkin di situ akhirnya saya mau minta maaf, dan dia memaafkan, saling memaafkan. Jarak seminggu dia kembali mendengar lagi. Roy mendengar lagi. kembali mendengar lagi. Jujur ya, pegang kayak gituan mungkin 1-2 hari udah tewas kan. Kamu kan belajar ilmu kebatinan, jadinya kamu nggak mati-mati gitu. Oh karena emang dia juga punya pegangan. Iya. Ya, sebenarnya dia harusnya udah tewas dari kapan tahu, tapi entah kenapa bisa bertahan sampai tahun 2018 tuh kayak keajaiban buat dia sendiri sebenarnya. Dan kecelakaan segala macam itu sebenarnya udah mulai menyerang gitu, tapi entah kenapa dia selalu gagal meninggal, gagal lewat gitu. Iya, beberapa kali hampir mati. Beberapa kali hampir meninggal. Iya. Seperti apa caranya? Seperti pernah keserempet truk. Iya, cuman ya mental bangun lagi gitu. Sama tabrakan, memang benar-benar menabrak mobil pick up. Itu sempat sudah merem, tapi karena dibangunkan ya bangun lagi. Apa rasanya waktu kena kejadian keserempet truk atau tabrakan itu? Keserempet truk ya? Sakit? Ada rasanya di badan? Nggak ada sakit? rasa, kayak didorong aja jarak jauh gitu. Didorong, ya udah. Karena kita ngerasa nggak kenapa-napa, kita bangun ya. Yang lain melihatnya aneh gitu. Karena banyak yang bilang harusnya dia mati gitu. Oke. Saya menggambarkan. Justru ini saya gergetan dari tadi pengen saya kubur tau. Tapi cuma dia yang bisa kubur sebenarnya. Setelah dia kubur, apa kemudian yang harus dilakukan? Ada ritual Iya, lagi? Kan? setelah dia kubur, dia tentunya dia mengalami semacam gejala-gejala kayak marah-marah sebentar. Tapi kalau dibarengi dengan ibadah yang kuat ya, saya yakin dia pasti lebih kuat daripada jimat itu sebenarnya. Jadi memang saya harus mengimbangi dengan ibadah. Ya. Iya, harus seperti itu. Karena jujur hati kamu aja mata kamu tuh udah penuh dengan penyesalan sebenarnya. Itu yang saya lihat. Sangat terakhir sekali saya pengen kamu pertama kamu kumpulin tuh barang, kamu masukin toples, kamu kubur dalam-dalam ke bagian tanah yang tidak diketahui oleh orang lain. Kalau bisa di tanah yang lapang yang tidak ada orang penghuninya, atau tanah yang terbengkalai, ditanam yang paling dalam 2 meteran. Kemudian kamu juga setelah itu kamu pergi dan melupain semua masa lalu. Semua yang sudah kamu lakukan udah berakhir lah. Maksudnya kamu pernah ngebunuh ini, kalau ada yang keserempet dan segala macam, itu adalah bagian masa lalu. Intinya seperti itu aja. Dan kedepannya saya pengen kamu ibadahnya makin kuat lagi. Seperti itu. Kita di mata batin, dalam
hari ini. Mudah-mudahan ceritanya bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Dan mudah-mudahan solusi dari Roy bisa benar-benar dijalankan. Dan jangan pernah patah semangat untuk menjadi orang yang lebih baik. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas solusinya, Kak Roy. Terima kasih, Akai. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Kisah ini menjadi peringatan bagi Anda yang memiliki ilmu kebatinan untuk tidak mempergunakannya sembarangan. Memiliki kesaktian tidak menjamin seseorang menjadi terhormat. Apabila kemampuan itu digunakan tanpa tanggung jawab, akan membuat seseorang kehilangan martabat. Silakan Mas Dian. Terima kasih sudah datang. Iya. Mas Dian. Usianya berapa Mas saat ini? 30. Tinggal di mana? Jakarta? Jakarta. Kota Jakarta. Oke. Katanya Mas Dian ini sering diganggu atau didatangi hal-hal goib gitu. Ya. Boleh diceritain nggak seperti apa ya? Ya kalau namanya hal gaib ya banyak ya. Jadi semacam-macam namanya. Makhluk astral, jadi makhluk kasarnya. Jadi kalau makhluk kasar ini jadi berbentuk kayak siluman gitulah. Tuh. Jadi ini kayak yang kadang membantu kayaknya, bukannya makhluk kasar yang kayak namanya kuntilanak itu bukan, tapi siluman-siluman lah. Di atas namanya sosok yang biasa dilihat sama orang-orang gitu. Itu bentuknya dalam mimpi kah atau langsung berhadapan dalam kondisi sadar, Mas Nggak Dian? sadar. Kalau namanya kita lagi dalam kerjaan, pasti dia datang sadar. Cuman mengganggu aja atau hilang atau apa yang dilakuin oleh makhluk-makhluk atau kejadian? Dia hanya lewat, kadang-kadang berdiri, ngasih tahu namanya, jangan ke sana, jangan ke sini. Jadi ngasih tahu isyarat. Apa ada di sini sekarang? Kalau di belakang sebelum masuk sih ada. Sebelum masuk ke studio ini. Bentuknya kayak gimana? Kalau di sini kebanyakan cewek ya. Cewek yang adalah yang namanya rambut keriting. Ya, dua, satu di belakang, satunya lagi di atas. Lampu. Ya. Bukan, di belakang kayu, belakang. Yang mereka lakukan apa sekarang? Hanya melihat aja. Melihat aja. Ini hal-hal seperti ini sering Mas Dian alami ya? Karena emang berkecimpung di situ. Melihat langsung. Ah, Maksudnya berkecimpung apa tuh, Mas? pekerjaan yang kayak saya berhenti dari paranormal gitu. Oh, pekerjaannya Mas Dian ini adalah paranormal. Ya, Tujuannya datang ke mata batin untuk apa Mas Dian? jadi gini, tujuannya siapa sih yang selalu namanya saya ingin berhenti, tapi selalu namanya ayo lagi. Tapi namanya orang pasti selalu datang. Lagi untuk apa? Terusin atau nambah Terusin, diterusin pekerjaannya. Boleh diceritain nggak pekerjaannya apa sih sampai Mas Dian tuh pengen berhenti sebenarnya dari gitu-gitu? Kalau pekerjaannya cuma ikut bapak aja, bantuin bapak. Ngapain? Proyek-proyek. Sebagai paranormal? Enggak. Jadi itu udah maksudnya dikurangin lah. Ke hal sana dikurangin. Jadi bekerja di proyek dan juga bekerja sebagai paranormal sebelumnya. Nah, Kalau sebagai paranormal apa yang dilakuin Mas Dian? banyak. Tergantung permintaan, Pak. Misalnya? Namanya pelet, pengobatan.
namanya buat jabatan, naik jabatan. Santet juga? Kalau santet mah kita enggak. Dari sana di sana jadi anti. Dan kemampuan ini, kemampuan Turun-temurun. pelet dan lain-lain turun-temurun. Kalau pelet seperti apa? Kadang kita buat minyak, kadang cuma dari terima fotonya aja. Heeh. Ya kita baca doa. Setelah itu orang yang dilihat di foto itu akan Ya paling namanya yang sering ngebantuin kayak gitu ya. Tapi yang ngebantuin ini, yang selalu ngebantuin saya tuh jarang namanya hadir. Tapi makhluk yang lain yang hadir. sebentar. Jadi waktu Mas Dian melakukan pekerjaan dan ritual, misalnya melet seseorang, itu dibantu makhluk lain. Makhluk lain. Seperti apa makhluk? Kalau makhluk lain itu, jadi kalau di sananya kebanyakan pakai roh ya. Jadi di sana kan ada darah, dia pakai darah. Pakai darah. Darah, Siapa? darah orang yang sudah nggak ada. Oh, Jadi disimpan. Nah itu buat namanya pewayangan di sana. Dan sekarang mau lepas itu semua, mau berhenti, lalu kerja di proyek gitu. Proyek juga jalan, gitu. Oke. Tapi pingin nyingkirin namanya ini yang selalu, Selalu namanya muncul. selalu muncul buat kesininya. Gitu. penampakan-penampakan yang selalu hadir itu Aha. mau dihilangkan. Oke. Karena sudah mengganggu sekali begitu. Iya, jadi kalau kita nyenggak ini kadang-kadang orang-orang proyeknya selalu ada ya kayak gitu. Oh, ada makan korban Ah. gitu maksudnya. Jadi makanya saya selalu pengen ngebuang aja. Oke. Ada sebaiknya cerita langsung ke teman kita, seorang indigo yang mudah-mudahan bisa membantu Mas Dian. Iya. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dian, lahir pada tanggal 15 Mei 1988, tinggal di rumah bernomor 70. Saya melihat ada keresahan di balik ketenangan yang ditampilkannya. Dan saya mendengar dan melihat banyak tangisan dan ratapan. Serta saya melihat di sini banyaknya darah janin. Janin bayi. Halo. Hai. Halo. Silakan. Oke, baik. Nama Dian, itu tanggal lahir 15/5/1988. Iya. Kemudian nomor rumah 70. Baik. Saya melihat Dian, dari penerawangan saya terhadap data-data yang saya terima di sini adalah Dian itu mempunyai kekuatan supernatural yang sangat dahsyat. Jadi badannya tuh kecil, tapi kekuatannya gede. Jadi ada semacam, saya ngeliat di sini ada keris juga yang saya lihat. Keris ini bisa mempunyai kemampuan untuk melukai. Kedua adalah memindahkan. Kalau saya cium di sini adalah bau darah, bau janin. Bau janin. Ya, bau janin bayi, betul. Tapi ini kok di studio baunya bau. Bau dupa ya. Iya. Ya, memang di sini memang suasananya karena memang dia itu kan kayak magnet ya. Jadi semua itu datang ke sini semuanya gitu. Kamu bawa jimat sesuatu yang kamu bawa ya. Banyak. Boleh Paling dikasih tahu seperempat, nggak Bang. ke kita semua? Boleh. Tadi di belakang. Boleh minta. Auranya dan baunya ini banget ya, Ray. Strong banget ya.
bisa dibuka satu persatu kok. Baunya bau buah juga ya. Baunya. Keris. Apa aja tuh Mas Dian? Boleh dikasih tahu nggak ke kita semua? Ini keris kulungan ya, Keris. kulungan. Jadi ini yang dulu pernah saya pakai buat namanya. Misalkan ada yang apa hamil ya, tuh. Tapi di bawah 2 bulan. Ini yang buat namanya pindah. Buat pindahin. Ini keris namanya buat biasanya sering saya pakai namanya buat melet-melet untuk ini buat bantuin namanya pasien. Iya sama yang ini aja, ini biasa namanya datang sendiri soal itu mah. Datang sendiri. Mak, ceritanya gimana datang Ya sendiri? paling kalau nggak kita lagi main ke namanya ke tempat suatu tempat sampai ziarah masih nongol satu. Ziarahnya tuh ke tempat-tempat apa maksudnya Mas Dian? Ya kadang-kadang tempat yang namanya keramat. Pemakaman. Tempat keramat namanya orang. Wah ini ada tempat serem, saya ladenin. Kalau yang besar ini apa, Pak? Kalau ini buat namanya jabatan dan ini buat narik namanya masa. Masak, Masa. masak. Jadi kalau namanya kayak namanya sekarang lagi rame pemilihan ya. Iya. Ya, ini buat nyari masanya. Oh, narik Masa. masa dukungan. Boleh dilihat. Oke. Ini didapat dari mana, Pak? Kalau ini dari perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Ada yang ngasih atau? Ya kan waktu di sana ada lagi main ya. Tiba-tiba mobil mogok. Maka saya pas di pergunungan itu namanya Gunung Arjuna. Nah saya semalam di sana. Tuh namanya buat namanya tolong jagain. Akhirnya pagi-pagi di dalam mimpi, akhirnya ambil barang yang buat kamu ada di balik batu. Akhirnya ini yang ada. Oh, di dalam mimpi. Iya, Nah, ini kan tadi yang bilang katanya untuk jabatan ya? menarik Menarik masa. jabatan. Menarik masa. Menarik Masa. masa. Ini bagaimana caranya untuk menarik masa? Apa ada jinnya? Ada Kalau jin ya saya sih nggak terlalu percaya sama ini ya. Tapi Aha. kebanyakan saya nih Pak, kalau namanya wangsit ya, kalau namanya kejawen itu wangsit. Jadi suruh taruh di tempat orang yang buat naiknya. Jadi yang mau naik itu suruh taruh di rumahnya nih, dibuat di lemarinya. ditaruh di lemari. Lemarinya. Pernah ada yang datang untuk minta jabatan atau menarik masa Ah, untuk pemilihan selama ini ini- itu gitu? ah, Pernah? lumayan banyak. Lumayan banyak. Dibayar berapa biasanya untuk itu? Kalau saya nggak pernah narik. Biasanya seikhlasnya. Yang penting Oke. pembangunan jalan. Bangunan jalan. Oke. Iya. Nah, ini tadi Mas Dian ini cerita lebih bukan ke barang-barang ini fokusnya, tapi ke makhluk-makhluk yang ada di alam gaib gitu. Apakah ini salah satunya, Ron? Ini salah satunya. Jadi saya ngelihat seorang wanita kemudian ususnya terburai-burai sampai bolong dan ini darahnya keluar dari leher. Ini sebenarnya ini usus yang berantakan sebenarnya dan ini rambutnya panjang dan keluar darah matanya, keluar air mata darah.
Dan ini khususnya memang keluar semua seperti itu. Kalau saya mencurigai ini memang makhluk yang ada di sekitarnya si Mas Dian. Ini siapa, Roy? Apakah dia baik ataukah jahat atau apa yang dilakukan makhluk-makhluk ini di sekitar Mas? Ini justru mempengaruhi Mas Dian untuk lagi dan lagi untuk melakukan ritual-ritual tersebut. Dan Mas Dian sendiri nih, saya ngeliat lagi satu hal nih. Dia suka nganterin orang ke tempat pesugihan. Ya. Itu jadi semacam kayak jembatan gitu, tapi bukan jembatan yang ke arah baik, tapi malah ke pesugihan. Iya. Oke. Boleh tahu nggak biasanya korban-korban itu orang-orang itu diantar ke pesugihan mana, Mas? Di Jawa Barat satu dan di daerah Jawa Tengah satu. Kalau di Jawa Barat itu mau makan namanya tumbal ya. Tapi kalau namanya di daerah Jawa Tengah itu enggak. Tapi hanya untuk kenikmatan sesaat. Pasti orang-orang pada terkenal lah gitu. Kenikmatan sesaat. Mata satu. Jadi terkenal dengan Wow. Waktu di sana apa yang dilakukan tuh, Mas Dian? hubungan suami istri dengan berbeda orang. Itu udah terkenal banget dari dulu. Dan saya nganterin ke sana. Itu tujuannya untuk mengundang jin kah atau apa sebenarnya? Sebenarnya saya lihat di salah satu gunung yang kita bisa samarkan ya namanya. Saya ngelihat memang ritual tersebut untuk mengundang jin dan mengundang kekuatan superpower lagi dan bisa untuk magisnya beliau itu. Jadi sebenarnya kamu udah salah jalan untuk Iya. nganterin orang. Itu mah dulu ya sebelum ini tahun 2006 terakhir. Kalau buat nganterin. Tapi sekarang mah kan semenjak udah punya istri. Jadi hanya untuk pengobatan yang positif aja lah. Oke. Tapi tadi Mas Dian ini, Roy, melihat katanya di dalam studio. Iya. Balik ini ada juga Iya. sosok perempuan yang hadir. Baik. Gimana, Roy? Apakah Roy melihat itu juga? Iya. Apakah Mas Dian melihat di belakang, di atas? Sebenarnya banyak yang ngumpul. Hah? Banyak ngumpul. Di mana? Di atas kayak anak kecilnya ada dua. Ada yang Cewek-cewek. kecil juga? Heeh. Itu dari saya Cowok. kah atau memang dari studio? Kayaknya kalau ngelihatnya itu matanya ngelotot ya ke arah sini. Itu mungkin nggak tahu kenapa ya. Tapi nggak mau jauh sebenarnya menatap tajam aja. Malah tak tajam. Roy, ini Iya. makhluk-makhluk ini karena terganggu karena keberadaan kita atau keberadaan Mas Dian dengan barang-barang ini atau apa yang dilakukan makhluk-makhluk itu di sini? Makhluk-makhluk tersebut sebenarnya makhluk-makhluk yang menjaga di sini sebenarnya. Tapi juga dia kan kayak magnet ya. Iya. Jadi dia tuh bisa ini penasaran nih sama Mas Dian apa aja sih. Dan itu sebenarnya kan semuanya berbau ya. Berbau minyak-minyak gitu. Jadi mengundang makhluk-makhluk halus gitu. Iya. Ada di atas ada anak kecil, ada yang liatin, ada yang rambutnya panjang. Iya. Ada yang sampai lihat ke belakang Iya. gitu, sampai kepalanya sampai keputer 360 derajat. Itu kan yang kamu lihat ya. Sosok ini ada, Roy. Ada hadir di atas. Di sebelah mana letaknya tepatnya? Dia sebenarnya ada di atas, tapi dia Pindah-pindah. iya, dia pindah-pindah sebenarnya. Kamu tahu kan sosok ini sebenarnya apa kan seharusnya? Jadi kayak namanya kayak yang suka namanya apa nih? Minum darah nifasnya orang melahirkan. Nah, ini yang menghisap. Pantesan ya kamu suka memindahkan janin orang ya. Iya, itu dulu. Bener, kalau itu masalah ya. Jadi kayak gimana? Karena dulu kan butuh juga ya keuangan ya. Jadi saya melakukan ini karena Faktor keuangan. Jessica, baik-baik aja, are you okay?
gitu loh. Ini Sebaiknya kerisnya ditutup dulu ya. dia bisa ngelihat makhluk-makhluk seperti ini, Roy, itu awalnya dari mana ya? Apakah karena ada kemampuan atau dibantu jin atau belajar? Dibantu jin juga, dan karena kan dia juga mendalami kebatinan, jadi dia tuh bisa ngerasain sesuatu. Tapi ya itu tadi, saya rasa dia salah jalan. Dia salah jalan banget. Seharusnya kemampuan batin dia digunakan untuk hal-hal yang positif. Harusnya seperti itu. Saya ngelihat ini tuh kayak selalu hadir Nah, ke kamu gitu. Setiap kali saya lihat ini, saya lihat ini. Setiap kali lihat kamu, Mas Dian, saya lihat ini lagi. Kayak refleksi gitu, Iya. kayak kaca, mirroring. kayak dimensi, kayak namanya lukisan yang 3 dimensi. Ini gitu. Itu yang saya rasa. Balik lagi ke keris ini digunakan untuk mengeluarkan janin. Berarti dia ini melakukan aborsi gitu, Roy? Betul sekali. Secara tidak langsung Tidak melakukan langsung. aborsi, tapi dengan mistis. Cara mistis. Mas, waktu mengeluarkan janin itu dengan keris ini, apa yang Mas Dian rasain atau pikirin? Nolong orang aja. Karena Nolong kan, orang? Nolong orang. Karena kan kalau namanya pegawai ya, kayak pegawai negeri gitu, kan nggak boleh lebih dari 2 anaknya. Kalau zaman dulu. Jadi kalau anak 2 ini, yang satu kan masih kan dihilangin ya. Itu yang terakhir ini yang dihilangin, dipindahin. Caranya gimana, Mas Dian? Ya paling nanti kan namanya melakukan ritual bareng ya. Ritual bareng, ini paling nanti dipegang, paling ditekan di sini. Ditekan. Itu antara namanya sampai selesai 10 menit. Habis itu setelah selesai, ini dibawa pulang sama dia. Jadi 3 hari harus dipulangin lagi. Brojol. Jadi Keluar? nggak brojol, jadi kempes. Hilang gitu? Kemana hilangnya? Kalau kebanyakan sih pindahnya ke, dia kan ada tumbal seperti kambing, sapi, nah itu dipindahin ke sana. Itu kambingnya jadi hamil. Meninggal, mati. Oh. Gitu, kambingnya mati. Kambingnya mati. Banyak banget ya perbuatan yang dia udah lakuin yang karma buruk ya. Maksud saya perbuatan buruk. Selain berbau-bau janin di sini, saya mencium juga tanah kuburan. Sebenarnya tanah kuburan. Maksudnya? Kamu tahu kan apa maksud saya tanah kuburan? Tahu. Tapi tanah kuburannya habis mungkin. Itu buat perjalanan dulu waktu masih di jalanan. Oh, dulu hidup di jalanan. Dari SMP kita udah lepas dari orang tua. Dari SMP di jalanan. Di Jakarta. Jakarta, Jawa, sampai Makassar, pindah-pindah. Pakai tanah kuburan itu untuk Dulu masih buat sirup. sirup hipnotis. Jadi dulu kan masih anak jalanan ya, jadi tahun 2001 itu masih namanya banyak rampok ya. Jadi kalau namanya buat nyari duit, kalau nggak judi, rampok. Bos saya kan anti judi ya, paling rampok. Rampok apa biasanya? Biasanya rumah-rumah namanya yang tuh zaman dulu. Jadi dengan kata lain, Mas menggunakan kekuatan kemampuan Mas Dian ini untuk melakukan kejahatan atau kriminal gitu. Iya itu dulu. Dulu. Karena kan masih anak kecil ya, ini masih STM kelas 1 dan teman-temannya pada dewasa semua, bapak-bapak semua. Oke, nah sekarang sejak membuka praktek dan untuk yang Mas bilang membantu orang gitu ya, dibayar nggak? Itu masih kelasnya. Nggak ada tarifnya. Nggak ada. Saya pun maupun ke luar Pulau Jawa pun pakai ongkos sendiri.
Oh, sering dipanggil juga keluar Pulau Jawa? Tapi sekarang jarang ya, sekarang kayak saya udah mengurangi. Pokoknya waktu padat-padatnya tahun 2009 ke atas. Jessica baik-baik aja? Baik-baik. Nggak ada yang mau ditanyain nggak ke Mas Dian? Tadi katanya mau untuk dihilangin penampakannya. Mungkin Roy bisa kasih cara. Iya, jadi sebenarnya kalau mau ngilangin penampakannya justru hilangin ininya dulu. Semua barang-barangnya dulu gitu. Ke tempat asalnya. Jadi dia tuh tidak jadi magnet ya buat makhluk-makhluk halus kayak begini untuk nempel. Dari dia pun pribadi, saya ngelihat motivasinya sih sebenarnya memang sudah baik ya. Dia ingin berubah dan bertobat sebenarnya, tapi nggak ngerti caranya gimana juga. Saya pengen ini dihilangkan dulu, kemudian pelan-pelan menanam perbuatan-perbuatan baik. Itu sih Kemampuannya dia akan hilang. Kemampuannya akan hilang sendiri. Sedikit demi sedikit akan hilang. Termasuk kemampuan untuk melihat hal gaib. Betul sekali. Saat ini masih bisa, Mas. Kalau menurut masih, tapi jadi namanya di batin ini sama pikiran itu Ada. kita bentrok terus. Jadi jangan Oke. jangan. Saya mau tanya sama Mas Dian. Lihat ke arah Jessica. Ada makhluk lain nggak yang Mas Dian lihat? Yang anak kecil di atas turun ke bawah. Jessica. Ngapain? Nah, Kemana? di belakang aja bolak-balik di situ aja. Jangan ditanya lagi kalau gitu. Coba aja pegang ke belakang tangannya, rasanya apa? Enggak ah. Saat ini ada? Ada. Roy, Iya. Kok ke aku? Kenapa? Nggak tahu. Mungkin karena kan apa ya, makhluk astral itu kebanyakan kalau yang namanya auranya ngedrop, jadi mendekati. Oh gitu. begitu auranya turun, ketakutan, justru itu Mendekat. jadi magnet juga. Jessica Roy. malah takut gitu ya. Jadi kamunya agak-agak pecah auranya. Jadi maksudnya dia jadi magnet juga. Jadi Kalau redup. Jessica semakin Harus gimana dong Roy? kalau Jessica semakin berani, biasa aja, nggak panik. Anggap nggak pernah ada. Kayak gitu malah nggak apa-apa. Seperti itu sih maksudnya. Oke. Di tubuh Roy sendiri dilihat belakang ada seseorang kah mungkin? Oh, kalau ini Ay, mungkin ini anak kecil ini lari ke sini. Hah? Mungkin punyanya Roy. Kak Roy ya? Mungkin dia punyanya Kak punyanya Roy. Roy. Bener Roy? Iya. Oh, oke. Karena memang Konsum. saya senang anak kecil. Oke. Dan di rumah saya juga punya banyak teman-teman yang nggak kelihatan bentuknya anak kecil semuanya. Oke. Kalau Roy sendiri ngelihat Dian, Mas Dian ini apa yang Roy lihat? Jadi saya ngeliat perempuan ini tuh pengen kayak gini nih. Jadi perempuannya seperti ini, terus digini. Maksudnya Dicekek terus keluar darah. Itu yang saya lihat. Mas Dian nggak takut? Ya, kalau kita masih punya Tuhan ya, jangan takut. gak ada takutnya. Alasannya Mas Dian mau diperlakukan seperti itu kenapa tuh? Roy? Karena banyak sekali tumbal-tumbal dan kegiatan jahat yang udah pernah dilakukan. Jadi ini pengen sampai putus. Jadi sebenarnya dia ini marah ke Mas Dian. Betul sekali. Marah karena banyak korban-korban yang udah ditimbulkan dulu pada saat kenakalan remaja juga. Iya. Udah banyak juga orang korban seperti itu. Tapi tidak ada kata terlambat kok untuk berubah sebenarnya. Ya. Mas Dian, dari semua yang Mas Dian lakukan, dari waktu zaman muda sampai sekarang, mengajak ke pesugihan, gunung ini, gunung itu, Ya, menghilangkan janin, melakukan aborsi, ya.
ada rasa penyesalan nggak? Kalau namanya manusia ya pasti adalah rasa penyesalan. Karena kan gimana ya? Semakin dewasa kalau ingat masa lalu ya gimana sih cara ingin berubah gitu. Jadi gue ngeliat masa lalu kayaknya udah ngerasa jijik aja gitu. Jadi udah berdosa. Jadi sekarang ingin melepas semuanya, hilang kemampuan itu semua. Tapi kata orang-orang sih kalau buat ngilangin sih nggak bisa, tapi berkurangnya bisa. Punya kemampuan ini sebenarnya mengganggu nggak sih buat kehidupan Mas Dian sendiri? Atau justru malah mendatangkan banyak ya kebaikan? Kalau ada kesenangannya sendiri, ada keburukannya. Jadi gimana ya? Kalau kesenangan sendiri ya nolongin namanya orang sakit, yang nggak punya biaya, itu punya kesenangan sendiri, kebanggaan sendiri. Orang sakit, pakai kekuatan itu. Iya. Tapi kalau namanya buat melet, buat ini paling saya sebatas namanya kayak ngebalikin rumah tangga aku. Oh bisa gitu. juga kayak gitu. Paling gitu sekarang mah, sampai itu aja. Berarti ada kebaikan juga yang dilakukan ya dengan perbuatan dia juga sebenarnya. Jadi seimbang kadang. Tapi harus dilakukan sering-sering perbuatan baiknya. Kalau enggak percuma yang dulu-dulu nanti nggak kecuci Iya. perbuatan buruknya. Itu bisa dikendalikan, Roy? Bisa Maksudnya, pasti. Semakin lama kebaikan. semakin dia berbuat baik. Tapi kalau bisa sih ya, kalau bisa berbuat baiknya juga nggak usah pakai gini-ginian. Gitu. Nyaranin orang juga untuk misalnya ada yang berantem nih, kalau Iya. pakai suara kamu aja supaya mereka Iya. tidak berantem seperti itu, Iya. mereka rukun kembali. Iya. Iya, seperti itu saya rasa bisa nggak usah pakai gini-ginian ya. Makin lama bisa membantu orang lain makin jadi perbuatan terpuji loh. Saya yakin kamu gak jadi dicekek dan Iya. diprek gitu ya. Iya. Oke. Kalau harus kehilangan kemampuan, artinya Mas Dian nggak bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak terlihat lagi. Selama ini sering lihat. Ya biasanya kalau namanya hari-hari tertentu ya malam Selasa. Yang paling serem, yang pernah Mas Dian lihat, Kalau seperti apa? kalau serem sih enggak ya bagi saya ya. Oke, yang paling aneh, Paling aneh ya siluman ular. Siluman ular. siluman ular. Itu di mana? Di daerah Jawa Tengah. Seperti apa dan bagaimana keadaan? Kepala manusia, badan ular, berkaki, kayak kaki 1000. Kepala manusia. Itu yang paling saya buat aneh kayak ini siluman apa sih? Jijik banget ngeliatnya. Iya, siluman ular ya. Seperti apa, Roy, bentuknya, Roy? Saya juga penasaran, apakah siluman ular ini terkait dengan barang yang ada kalung kamu kan di situ? Saya boleh lihat kok. Kayaknya enggak. Bukan. Bukan. Kalau ini kalung cuma pemberian kakek kenang-kenangan aja. Siluman ular itu baik atau Ya, jahat juga. jahat? Iya, jahat. Dan gak Karena- ngikutin kita. Iya, jahat dalam tanda kutip untuk mempengaruhi lagi, ayo lagi berbuat yang lain lagi, berbuat yang buruk lagi, berbuat yang buruk lagi. Iya. Itu sih. Oke. Tadi pemberian kakeknya, katanya kakeknya juga termasuk orang yang punya kemampuan seperti Mas Dian. Kalau dulu di kampungnya iya. Saya kok ngerasa ya, kakeknya itu kayak nuntunin dia untuk belajar ini, belajar ini. Apakah itu betul? Iya. Jadi kakek kamu tuh yang sudah meninggal, almarhum seperti menuntun kamu untuk seperti ini dan seperti ini. Itu ya. Itu yang saya rasain sih, Bayu, Jessica. Jessica sendiri pernah dengar nggak sih cerita-cerita soal siluman ular atau Janin hantu? pindah. Janin Nggak pindah. pernah dengar. Kalau misalnya Mas Dian mengatakan pernah melihat, percaya nggak? Pernah nggak kepikiran mungkin ada yang seperti itu? Ya tadi kan waktu ceritain aku jadi ngebayangin gitu. Tapi udah mudah-mudahan cepet hilang. Kalau Semakin takut kan semakin datengin kan, Jess. Iya, ini Iya. lagi nggak takut. Iya. oke, kalau disuruh milih, lebih baik bisa melihat atau tidak melihat hal-hal seperti itu? Tidak melihat. Nggak. Karena kan dunia kita berbeda. Biar dunia kita masing-masing
aja gitu. Oke. Iya. Oke. Mas Dian, Ya. kami semua sangat menghargai Mas Dian sudah Iya. mau menceritakan hal ini semua ke Iya. kita. Mudah-mudahan apa yang diniatkan Amin. untuk bisa akhirnya kemampuannya Iya. digunakan untuk kebaikan Ya. itu bisa tercapai. Amin. Dan seperti tadi yang dikatakan oleh Roy, Ya. semakin sering yang dilakukan untuk kebaikan, maka yang kejahatan itu akan lama semakin terkikis. Amin. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Semua barang-barang ini mohon disingkirkan, kemudian banyak melakukan dengan kekuatan kamu perbuatan baik-baik terus, baik terus, baik terus. Itu aja dari Paling Roy. dikubur aja kali ya. Baik, bisa dikubur. Itu atau boleh, Roy? Dikembalikan ke orangnya ataupun dikubur juga nggak masalah. Dibuang ke laut juga nggak masalah. Nah, Jadi tidak ada orang lain lagi yang pengen punya barang-barang itu. ya. Ya, Ya. dibuang ke sungai atau dibuang ke laut, lepas. Ya. Masih tahu nih dapatnya dari mana? Hah? Masih ingat dapatnya dari mana? Sebagian ada enggak? Saya rasa Ingat di mana? Hah? Yang mana yang ingat? Yang ingetnya paling yang biasa dipakai ini aja. Ini di mana dapatnya? Kalau ini kan namanya di daerah Jawa Tengah juga ini. Oke. Nah, saya rasa dia tidak bisa balikin satu persatu karena kan udah gak ingat dan udah lama. Saya punya satu saran, semua barang-barang ini kamu lepasin ke laut, lepas. Ya. Jadi kan itu dalam banget, jadi dia tenggelam ke dalam air. Ya. Siap. Terima kasih loh Mas Dian. Jessica, ada yang mau disampaikan? Ya buat Mas Dian mudah-mudahan bisa kembali lagi membantu orang yang banyak, Ya. bisa menolong orang yang banyak. Ya. Buat Mas Dian sendiri semoga selalu sehat dan sukses. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Ya. Dian sudah hadir dan kami persilakan untuk meninggalkan mata batin. Boleh dibawa semuanya, Mas? Ini boleh dimasukin. Ini juga banyak ya. Ini baru kita ke bawah. Oke. Terima kasih ya Mas Dian ya. Terima kasih. Oke. Membantu orang lain memang suatu perbuatan yang terpuji. Tetapi memberi bantuan atas kejahatan adalah sesuatu yang teramat keji. Pemirsa mata batin, berikutnya ada sebuah gudang tua yang telah ditinggalkan selama puluhan tahun. Banyak misteri yang tersimpan di dalamnya. Bahkan sang pemilik dikabarkan tewas di tempat itu. Nah, di sana saat ini sudah ada Vicky Nitinegoro dan Sarah Wijayanto dan mereka akan membuktikan eksistensi makhluk gaib di tempat itu. Sesaat lagi hanya di Mata Batin. Gudang tempat saya berdiri ini sudah 35 tahun mangkrak. Ada sebuah rahasia yang disimpan rapat oleh si pemilik gudang ini dan tidak diketahui oleh siapapun. Dan akhirnya sang pemilik gudang ini meninggal tidak wajar. Benarkah
rahasia tersebut yang menyebabkan gudang ini dikosongkan selama 35 tahun? Wow. Ini makhluknya, ini siluman nih sih ini. Ini di belakang ini apa sih? Di sepanjang ini nih, ini ada yang suka mondar-mandir di sini. Sosoknya ini sih bukan sosok perempuan biasa, ini siluman sih. Karena bentuk kupingnya tuh nggak seperti manusia. Bentuknya lancip gitu. Terus kayak rambutnya tuh udah cuman sehelai-helai. Sosoknya lagi jongkok ya di pojok sini nih. Ini nih di ujung. Ada sosok apa? Ada ini yang masih yang dominan nih, sosok ini nih. Nanti aku mau coba gambarin deh. Nanti. Jadi energi itu kan muter ya. Dan ada kalau menurut informasi dari dia tuh di sini banyak. Tapi kalau tadi dilihat lagi, dia asalnya tuh bukan dari sini gitu aslinya. Dan ini tuh kalau dilihat banyak yang seperti ada kayak bukan pusaran ya. Jadi ini muter gitu. Ada sesuatu yang bikin si energi ini seperti nggak bisa keluar dari sini. Dan mereka datang ke sini itu bukan datang sendiri, tapi karena manusia. Masuk akal nggak sih? Jadi sengaja didatangkan. Ini kan tadi dalam keadaan duduk kan dia, kayak jongkok gitu. Terus dia berdiri tinggi banget, tapi kayak kalau kita kan berdiri normal, ini nggak, kakinya memanjang, tinggi banget. Yang lebih agresif ini di tengah-tengah sini nih sebenarnya. Jadi yang ini, yang lain tuh nurut sama dia. Nah kalau misalnya digambarkan wujudnya seperti apa, ini campur-campur karena ada yang satu kayak kantong gitu tapi bercahaya, cuman cahayanya tuh ada cahaya putihnya tapi didominasi sama warna gelap. Jadi nggak bagus ya, nggak bagus. Nggak terlihat ya, tapi ada yang suka di dalam sini nih main. Siapa namanya? Ada sosok perempuan duduk di bagian sana. Ini rumahku katanya. Serius nggak sih? Coba lihat. Ini nggak ada orang kan tadi? Hah? Dia mau ngomong apa? Kamu bilang apa? Ini penunggu aslinya sih sebenarnya, si perempuan ini. Dia kalau nggak tahu ya, tadi ngelihat sosoknya tuh jalannya kayak orang nari gitu. Nggak tahu deh, aneh. Dan dia ketawa-ketawa, bukan kalau biasanya kan kalau mereka kita datengin suka marah. Ini nggak ketawa-ketawa, tapi ketawanya itu seperti ayo lo, hati-hati lo, bakalan kejadian apa gitu, kayak seperti warning, tapi dia nggak mau bilang. Cuman kalau yang di sebagian sini ada sosok laki-laki. Nah ini ada hubungannya sama dia nih, yakin.
tempat ini bisa dijadikan titik satu ya. Ini ada hubungannya nih sama dia nih. Nih. Wow. Oke. Kamu di sini. Ini tempat yang besar tadi nih. Si suaminya. Sosoknya besar. Yang pasti lebih tidak suka dengan adanya kita di sini. Dia lebih mengusir ya, seperti mengusir terus. Ini sosok perempuan tadi kok ada di sini sih? Dia ketawa nih. Kayak gitu sini. Ngejek. Ngejek. Bisa pulang. Ini sih lorong ini seneng banget ini si perempuan tadi tuh si perempuan yang tadi yang di mobil ini di sini nih sukanya. Dan sosok yang laki-lakinya bentuk ini ya, bentuk genderuwo. Dan dia bikin ini, bikin badan gatal. Enggak. Badan gue gatal, sumpah. Apa? Ada pohonnya, dia menghuni di pohon tabok ini kan? Kalau ini mah kuntilanak. Tempat ini penunggunya masih sama dengan yang di dalam, sosok genderuwo, dan dia tidak biasa dengan energi manusia. Kalau saya merasakannya, dia bikin badan saya gatal. Ini entah kalau apa ya, dulu pernah ketemu makhluk yang sama seperti ini dan dia pernah digunakan sama manusia untuk mencelakakan orang dan biasanya bikin penyakit. Ya. Nanti sambil dicek dulu ya titik yang aman ya. Oke pemirsa, tadi si Sarah sudah melakukan penelusuran di area gudang dan ada beberapa sosok yang Sarah lihat di sana ya. Ya. Sekarang juga udah ada peserta yang pertama namanya Mahmud. Kita bisa suruh masuk sekarang aja ke dalam. Mahmud? Ya. Silahkan masuk. Sar, tadi kan lu udah masuk ke sini terus lu penelusuran. Ya. Lu nemuin ada beberapa sosok di sini nggak? Sebenarnya banyak, Vicky. Ada banyak? Ada banyak. Lebih dari satu? Lebih dari satu. Ya. Jadi yang sosok dominannya itu ada di lorong siluman perempuan tapi. Siluman perempuan. Ya, ini tadi sempat gambarin juga sosok yang ini yang ada di lorong ya. Oh ini pemirsa yang Sarah lihat tadi di gudang, tepatnya di lorong, sosoknya seperti ini, bisa dilihat. Ini salah satu yang cukup dominan, tapi dominan. sebenarnya sekarang ini yang si Mahmud sedang berdiri di atasnya tuh ada, tadi ngelihat kayak kumpulan energi yang muter-muter gimana ya. Jadi energi itu ada di situ bukan karena asalnya dari situ, tapi karena manusia. Ini sepertinya nggak nyaman ya Vicky ya? Apa ya? Iya, pemirsa juga bisa lihat sepertinya si Mahmud ini udah mulai nggak nyaman deh. Dia tadi muter, nggak bisa berdiri di satu posisi lama. Iya. Ini sosok yang bertaring ini tadi ada pergerakan dari lorong Yang dia di mulai lorong maju. masuk ke dalam. Kan tadi di ujung ya. Ya. Sekarang mulai mendekat ke arah Si truk. Mahmud. Ya, kan karena emang ini
sudah tidak beroperasi udah sekitar 35 tahun. Lihat ada reaksi dari si Mahmud. Ada apa Mahmud? Ada bayangan ini. Kayaknya ada sesuatu deh di truk ini nih. Mungkin sosok yang perempuan tadi. Iya, sosok perempuan tadi masih ada. Belum mendekat ke sini. Iya. Terus. Kenapa? Dia rasain apa? Hah? Sebentar. Sosok perempuan tadi kan dia mendekat, mau kayak apa ya, halo gitu. Menurut Sarah nih, di antara kedua sosok ini yang paling tertarik dengan keberadaan si Mahmud itu yang mana? Yang bertaring ini apa si cewek yang di dalam truk itu? Cewek yang di dalam truk. Yang memang asli penunggu sini? Iya. Oke, stop. Yang sosok perempuan ini mulai maju ya, mendekat. Yang mana? Yang ini. Dan Yang bertaring ini? Ini kan tadi dalam posisi jongkok. Terus dia tuh kalau berdiri, kaki waktu yang tadi penelusuran lihat seperti memanjang, jadi tinggi banget sosoknya. Ini kalau yang kayak gini bisa disebutnya apa ya, Sarah? Siluman ini. Siluman. Siluman. Oke. Udah, oke, thank you. Oke. Kenapa? Dia ngerasain apa sih? Lo ngerasain apa? Ada bayangan putih. Merinding semua bro. Merinding. Dia kalau misalkan merinding gitu kenapa? Dia pasti Sosok itu mendekat atau Subhanallah. melihat apa? Ada api. api. Itu kenapa bisa ada api itu, San? Biasanya kalau api itu ada sesuatu yang berhubungan dengan ilmu hitam. Kenapa? Coba tanya, nama kamu siapa? Mahfud, Ya, coba lu tanya nama kamu siapa? nama kamu siapa? Bisa mendekat lagi? Maju lagi, satu Lebih langkah? mendekat ke arah pintunya. Satu langkah? Nama kamu siapa? Dia nggak berani maju lagi ya, Iya, takut. ini udah nahan nih kakinya. Permisi. Nama kamu siapa? Ini sosok perempuan ini udah deket banget loh, Vicky. Udah deket banget sama si Mahfud. Deket banget. Dan dia melakukan gerakan yang tadi gue bilang kayak apa ya? Seperti kayak agak nari-nari tapi lebih mengejek gitu. Nah ini kenapa? Dan kalau ditanya baik nggak? Nggak bisa bilang baik juga sih karena ada sesuatu dari perempuan ini yang janggal gitu. Pengen si Mahfud tahu kalau misalkan dia ada di Selama situ. nggak? Iya. Mahfud lu bisa mendekat. Subhanallah. Lu denger tadi? Dengar. Itu apa? Itu suara dari mana Itu tadi ya? Dari arah sini ya? Itu suara itu arahnya dari mana, Mahfud? Ini dari gedung di belakang saya. Dari arah mana? Dari gedung di belakang saya. Lo lebih mendekat ke arah truk deh. Tanya lagi namanya siapa? Coba lo tanya lagi ke arah truk. Nama kamu siapa? Permisi, nama kamu siapa? Oh, Akbar. Nah, kan? Nah, Itu, Sar, Nah, itu sosok yang mana? Yang Masih yang rambut berkepang tadi? ya. Ini di belakang sosok ini ada sosok besar wujudnya tapi lebih menyerupai ke genderuwo ya Vicky. awal masuk ya saya sudah merasakan hal yang aneh. Ya, merinding
Terus kemudian saya perlahan-lahan mendekati trek. Nah, memang di trek itu saya merasakan ada hal yang tidak lazim. Beberapa saat setelah itu saya mendekati pintu, keluar dari lokasi itu, dari gedung itu masuk ke lorong. Nah, di lorong itu saya merasakan bau yang sangat menyengat. Terus beberapa saat kemudian ada percikan api masuk. Saya lihat, terus saya balik lagi. Nah, balik lagi ke trek. Nah, di trek itu saya merasakan hal yang semakin luar biasa, merinding sampai saya berkeringat. Terus tiba-tiba pintu belakang trek itu terbuka. Maaf kalau merasa terganggu ya. Ya udah, pulang ya, kasihan anak ini ya. Pulang ya. Ya. Pulang ya. Didudukin dulu. Air putih dah. Air putih. Punggungnya mana? Punggungnya. Itu lagi ngapain tadi? Kamu lagi... Enggak. Duduk. Kamu lagi ngapain tadi? Kamera. Sebentar. Lu nih minum dulu. Sebentar. Lu tadi dari belakang. Mati kamera. Ini kayaknya Mutain aja. sosok yang di tempat yang berikutnya bakalan kita pakai. Kalau sepertinya menurut gua sama Sarah nih, kayaknya sosok yang di belakang yang di tempat yang kedua bakal kita pakai itu mulai nggak suka, atau dia nggak pengen kita kesana, tapi kita tetap coba nanti. Dari belakang dia berarti. Dari belakang. Bukan yang tadi ada di sini. Tadi waktu penelusuran juga emang ada sosok yang dia nggak terbiasa dengan energi manusia. Iya, Jadi karena nggak memang suka. tempat ini udah hampir 35 tahun tidak beroperasi atau nggak ada orang yang lalu lalang. Di sini dulu ya. Karena emang sosok yang di belakang di tempat kedua itu nggak suka kalau kita ada di sini. Kayaknya di tempat yang kedua bakalan seru. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan penampakan atau si peserta selanjutnya bisa melihat sosok itu. Tadi setelah ada Mahfud di lokasi yang pertama dan di lokasi yang kedua ini nampaknya akan jauh lebih seru nih Sar. Iya. Apalagi tadi salah satu kru dari kita ada yang kesurupan. Iya, betul. Ya sekarang udah ada si Putri yang kita akan suruh masuk ke dalam sekarang. Oke. Put, silakan masuk Put. Oke Put, stop di situ. Iya. Lanjut Sar. Jadi karena mungkin dia tidak terbiasa dengan energi kita, udah lama ya kesenangannya gelap dan nggak ketemu orang gitu, jadi merasa sangat terusik tadi pada saat masuk ke dalam. Nah itu dia kayak apa ya, terasa banget tekanan yang diberikan sama makhluk Ya, ini. karena emang dia nggak mau diganggu. Iya. Mungkin dia bisa mematikan Center. senter ya. Oke. Put, matiin senternya Put. Terus lo nyalain lilin. Yang
lihat di monitor cuman di lorong yang ini, Sar. Ini pergerakan yang perempuan udah ada ya. Dia juga merasa terganggu. Maksudnya ini ada siapa gitu. Putri nggak ganggu. Putri, lu bisa taruh lilinnya di belakangnya, di kayu-kayu itu. Put, lo duduk di kayu yang deket lilin. Kakak takut, Kak. Kak, Putri takut, Kak. Putri suruh balik lagi karena kita nggak bisa ngeliat dia. Dia harus dalam jangkauan kamera. Put, lo balik ke posisi awal, balik ke posisi awal. Kita nggak bisa ngeliat kamu soalnya. Coba Putri kamu balik ke samping lilin, kamu duduk di situ deh. Di sini, Ya, kamu duduk di situ. di sini gitu, Kak. Sekarang kamu jalan ke arah lorong. Lorong mana ya, Kak? Keluar, Kamu keluar. terus ke arah kanan. Iya. Assalamualaikum. Allahumma. Ya Allah, Putri nggak nantang. Putri cuma ingin merasakan kalau memang sebenarnya ada. Di sini tempatnya. Assalamualaikum. Sekarang ke arah kanan. Ini si kuntilanak ya, Vicky? Iya, masih di sini ya? Assalamualaikum. Stop. Kamu mundur 2 langkah. Aku dengar ada suara bayi deh. Dengar ada suara bayi. Ada suara bayi? Itu apa, Sar? Di situ dari sini. Dari lorong ini juga? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuh, Kak, kalau lawarnya pada Ada lagi suara bayinya. Gak berani, Putri, Kak. Kuping Putri juga udah dengung banget ini. Apa? Dia dengar apa? Putri balik ke posisi tadi di lorong tuh. Ya Allah. Sekilas dilihat sih emang agak nggak enak ya. Yang di lorong ini ya, Sar. Tapi tadi dia kan keluar nih. Ada waktu dia masuk ada di belakang dia ada wajah. Aduh, Kak, Putri nggak Aku ngeliat di mau, Kak. kamera ini ada wajah di punggung dia udah. Putri masuk, Putri udah ngerasa nggak nyaman pokoknya. Lilinnya dimatikan, nggak lama baloknya jatuh. Pas Putri masuk ke lorong, Putri nggak ngeliat tapi denger suara itu langsung Putri lari. Udah Putri ketakutan, pokoknya udah nggak nyaman banget. Sampai kuping itu udah nggak kedengeran semuanya.